Fajar hari kedua, mobil-mobil itu meliuk-liuk di jalanan kota markas Hongning yang sibuk. Di dalam Hummer beroda 6, ada banyak ruang di dalam dan, selain barisan depan, barisan belakang itu seperti ruang istirahat. Ada sofa empuk dan lemari es. Namun, ransel super raksasa memakan banyak ruang di ruang istirahat mobil ini, dan Luo Feng duduk sendirian di sofa. Setelah menghabiskan sepanjang malam di hutan belantara, Luo Feng menjadi lebih akrab dengan pesawat ulang-alik yang melonjak. Di saat yang sama, dia juga menemukan monster level pemimpin gerombolan level tinggi dan membunuhnya. Mungkin, untuk warga tingkat mahir biasa, berburu pemimpin gerombolan tingkat tinggi sangatlah sulit, karena pemimpin gerombolan tingkat tinggi melarikan diri terlalu cepat. Ada juga monster yang tak terhitung jumlahnya mengikuti pemimpin gerombolan. Namun, kecepatan Luo Feng pada pesawat ulang-aliknya yang melonjak jauh melebihi kecepatan pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Tanpa kesempatan untuk melarikan diri, Luo Feng langsung membunuhnya. Material monster semuanya sudah disiapkan. Pertama-tama saya akan mendapatkan gelar Wargot tingkat lanjut. Luo Feng melihat jam komunikasi taktis di pergelangan tangannya. Halo, Luo Feng memutar. Halo Tuan, ini pilar batas, apakah Anda ingin membuat janji? Suara lembut naik. Bahasa Cina digunakan terlebih dahulu, dan kemudian bahasa Inggris digunakan untuk mengulang kalimat tersebut. Luo Feng berkata langsung, saya ingin berbicara dengan salah satu direktur Anda. Saya ingin menjual material monster. Biasanya, manajer yang mengurus bisnis, jelas resepsionis. Harga bisnis ini akan melebihi 10 miliar dolar Cina. Setelah mengatakan ini, sisi lain sedikit berhenti. Segera setelah, Tuan, kapan Anda akan tiba? 15 menit kemudian, jawab Luo Feng. Aku masih belum tahu namamu. Resepsionis mulai membuat catatan. Luo Feng. Saya telah membuat janji untuk Tuan Luo Feng untuk bertemu dengan Direktur Zhang dalam 15 menit. Sikap resepsionis jelas berubah sedikit, karena harga bahan monster melebihi 10 miliar dolar Cina. Ingatlah bahwa ini adalah dojo batas, bukan aliansi SDM. Aliansi hari biasanya memiliki harga yang tinggi dibandingkan dengan Dojo of Limits. Meskipun harga Dojo of Limits lebih rendah sedikit, Anda menerima poin kontribusi. Di sisi Dojo of Limits, biasanya hanya pemimpin gerombolan tingkat tinggi yang menjual lebih dari 10 miliar dolar Cina. Bagi seseorang yang menjual material monster pada level ini, bisakah mereka normal? Batasi pencakar langit, gedung pencakar langit yang tingginya 88 lantai. Itu adalah salah satu bangunan khas kota Hongning. Sebagai markas Dojo of Limits, kota Hongning memiliki banyak pejuang dari Dojo Limits. Tentu saja, arus orang di gedung pencakar langit batas juga sangat besar, dan banyak dari mereka sedang minum dan nongkrong di bar di lobi lantai pertama. Bapak, Luo Feng. Dua wanita yang mengenakan jas menyambut Luo Feng di pintu. Ayo pergi, Luo Feng mengenakan seragam pertempuran hitamnya dan memegang ransel yang tingginya sekitar 2 meter dengan satu tangan. Dengan dua resepsionis yang membimbingnya, dia melewati lobi dan masuk ke dalam lift. Wah, tas ransel itu setidaknya setinggi 2 meter. Berapa banyak material monster yang disimpan di sana? Bahasa dari semua jenis terdengar. Ransel seorang pejuang memang lapis demi lapis. Jika Anda membuka semuanya, maka ransel bisa menyimpan banyak. Namun, sangat sedikit orang yang menyimpan material sebanyak itu. Di dalam lift, ransel, Luo Feng memegang ransel hitam itu dengan satu tangan dan tidak bisa menahan senyum. Ini sebenarnya bukan tas punggung yang dia beli sebelumnya, tapi tas punggung yang dibentuk oleh set dewa hitam. Seperti Pantom Demon Katalan, dia terlalu malas untuk menggunakan ransel atau seragam pertempuran karena dia memiliki set Black God. Ding. Pintu lift terbuka, lantai 32. Di bawah panduan resepsionis wanita, mereka memasuki ruang tamu yang luas. Di dalam ruang tamu duduk seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Halo, Tuan Luo Feng, nama keluarga saya Zhang, tersenyum perempuan bernama Zhang. Hualah, Luo Feng langsung membuka kunci ransel dan menuangkan semua material monster ke dalam kolam di sampingnya. Hal ini menyebabkan wanita bernama Zhang membeku sedikit, tetapi setelah dia melihat materi yang mengalir keluar, dia tidak bisa menahan untuk menarik napas dalam-dalam, karena ada 3 paku tajam yang menonjol dari tumpukan. Masih ada bekas darah di paku itu. Komodo T. Rex Asteris.
Wanita bernama Zhang tidak bisa menahan napas. Kamu pergi lebih dulu, wanita bernama Zhang melambaikan tangannya ke resepsionis. Resepsionis bekerja di sini, jadi tentu saja dia tahu banyak tentang berbagai jenis monster. Setelah dia mendengar Komodo T-Rex, dia tidak bisa tidak melihat Luo Feng dengan kaget. "Ya, sutradara," jawab resepsionis dan kemudian pergi. "Paku dari Komodo T-Rex. Dari warna dan ukurannya, itu mungkin pemimpin gerombolan tingkat tinggi." Wanita bernama Zhang tidak percaya ini. Komodo T-Rex adalah salah satu monster level pemimpin gerombolan tingkat tinggi yang paling mengerikan. Kebanyakan orang di bumi menyebutnya T-Rex, karena mereka dapat menemukan jejaknya dari Komodo. Komodo T-Rex mungkin adalah salah satu dari berbagai mutasi Komodo sebelum periode Grand Nirvana. Dan itu salah satu mutasi yang paling mengerikan. Ketiga paku tersebut adalah paku pada tulang punggung Komodo T-Rex, bagian yang paling berharga. Monster apapun dengan nama naga di dalamnya tidak bisa dianggap enteng. Sebagian besar wargot tingkat mahir tidak dapat membunuh Komodo T-Rex, tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Tangani materi di sini, Luo Feng mengerutkan kening, "Aku masih punya pekerjaan yang harus dilakukan." "Ya, Tuan Luo Feng." Tak lama kemudian, wanita bernama Zhang mulai menggunakan peralatannya untuk memeriksa setiap materi. Setelah memeriksa, wanita bernama Zhang itu terperangah, dia tidak akan pernah menyangka bahwa dua monster level pemimpin gerombolan tingkat tinggi adalah Komodo T-Rex dan kera emas. Keduanya dianggap sangat mengerikan di level pemimpin gerombolan tingkat tinggi. "Bantu aku mengatur ulang skor pertempuranku dan menegaskan kembali gelarku," mengingatkan Luo Feng, "aku membunuh dua monster level pemimpin gerombolan tingkat tinggi itu sendirian. Untuk menjadi wargot tingkat mahir, Anda harus menyerahkan dua bahan terpenting dari dua monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Dan Anda harus membunuh monster itu sendiri." Hampir tidak ada wargot yang akan berbohong tentang ini, karena berbohong tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya mendapatkan gelar yang kuat jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Misalnya, kekuatan sejati Anda harus diakui oleh para petinggi dojo batasan untuk mendapatkan gelar penguji. Anda tidak bisa begitu saja mendapatkan gelar penguji dari gelar Anda sendiri. "Oke," wanita bernama Zhang mengangguk. Tapi dipenuhi dengan keheranan pada saat yang sama. Terlalu gila. Bahkan jika dia ingin mendapatkan gelar wargot tingkat lanjut, dia bisa saja memilih monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi yang lebih lemah. Dia benar-benar mendapatkan Komodo T-Rex dan seekor kera emas. Wanita bernama Zhang itu tertegun. "Bapak, Luo Feng." Wanita bernama Zhang berkata dengan hormat, "Kera emas itu adalah 8 miliar dolar Cina dan 4 juta poin kontribusi. Dan Komodo T-Rex adalah 12 miliar dolar Cina dan 6 juta poin kontribusi. Jadi secara keseluruhan, Tuan Luo Feng akan menerima 20 miliar dolar Cina dan 10 juta poin kontribusi." Luo Feng mengangguk. Sebenarnya, menjual material ke Dojo of Limits tidak memberikan harga yang bagus. Misalnya, kera emas akan bernilai 12 miliar jika dijual ke aliansi hari. Dan Komodo T-Rex bisa menyaingi naga lapis baja-baja, sehingga bisa mencapai harga 18 miliar. Dengan kata lain, dia bisa mendapatkan total 30 miliar jika dia menjual material ke aliansi hari. Dan di sini, dia hanya mendapat 20 miliar. Tentu saja, dia mendapat 10 juta poin kontribusi, membuat Luo Feng mencapai peringkat kontribusi bintang 4 dalam sekejap. "Karena saya sudah menjadi penguji dan memiliki banyak otoritas sekarang, saya tidak bisa membiarkan peringkat kontribusi saya terlalu rendah. Peringkat kontribusi bintang 4 seharusnya bisa membuatku lulus," pikir Luo Feng dalam hati. Adapun 10 miliar, mungkin uang sulit dibuat oleh wargot tingkat mahir lainnya. Bahkan Luo Feng mengalami kesulitan membunuh kera emas di benua Australia, sedangkan untuk pemimpin gerombolan lainnya, dia gagal membunuh mereka berkali-kali. Pada saat itu, dia sudah menjadi pembaca roh yang mendekati level wargot tingkat lanjut. Yang bisa dihitung sebagai wargot yang tak terkalahkan. Jika dia tidak memiliki pesawat ulang aliknya yang melonjak, maka tingkat pembunuhan Luo Feng akan lebih rendah. Dan sekarang, wargot yang tak terkalahkan. Dengan pesawat ulang alik yang melonjak, membunuh pemimpin gerombolan tingkat tinggi sangat mudah. Namun, di manual juga ada pengingat kepala. Luo Feng masih ingat bahwa ada kalimat di manual di dalam kotak yang berisi pesawat ulang alik yang melonjak,
set dewa hitam, dan roh alam. Jangan membunuh terlalu banyak monster level pemimpin gerombolan level tinggi di area yang sama, karena itu bisa menyebabkan monster level kaisar di area itu mengejarmu. Bapak, Luo Feng, 20 miliar dolar Cina telah ditransfer ke akun pejuang Anda, dan peringkat kontribusi Anda juga naik menjadi 4 bintang. Wanita bernama Zhang duduk di depan notebook dan mengetuk keyboard nirkabel. Setelah itu, dia tersenyum ke arah Luo Feng. Setelah menjadi wargot, orang biasanya bergabung dengan istana wargot dan menerima sensor kesadaran. Namun, orang-orang dari istana wargots akan mengirim beberapa orang untuk menguji kekuatan Tuan Luo Feng. Luo Feng melirik ke layar. Di layar ada informasi Luo Feng. Di baris peringkat adalah level wargot lanjutan. Ada juga kotak yang muncul di bagian bawah yang berisi kata-kata. Aplikasi Palace of Wargots mengevaluasi. Hanya dalam beberapa detik, wanita bernama Zhang tetap tersenyum. Tuan Luo Feng, orang-orang dari istana wargots akan datang hari ini. Itu tidak akan lama. Berbunyi. Suara menusuk telinga terdengar. Luo Feng dan wanita bernama Zhang menoleh. Di layar notebook muncul pop-up lain, ujian istana wargots memenuhi syarat. Bagaimana dia bisa lulus tanpa ada yang datang untuk menilai dia? Wanita bernama Zhang sangat terkejut. Dia telah menjadi sutradara untuk waktu yang lama tetapi belum pernah menyaksikan yang seperti ini sebelumnya. Namun, dia telah mendengar bahwa beberapa pejuang yang kuat diakui oleh komite istana wargot dan akan lulus tanpa harus mengikuti ujian. Namun, kasus seperti itu jarang terjadi. Pengakuan panitia, apa artinya itu? Setiap perwakilan dari komite tertinggi istana wargot adalah eksistensi yang melebihi level wargot. Bapak, Luo Feng, seseorang akan membawa semua barang ke gedung pencakar langit ini, tersenyum wanita bernama Zhang. Oke, Luo Feng tidak terburu-buru. Beberapa saat kemudian, ruangan menuju ruang tamu terbuka secara otomatis. 3 pria berjas masuk, dan seorang pria botak keturunan Asia membawa kotak logam sambil menyerahkannya kepada Luo Feng dengan hormat. Wargot Luo Feng, selamat datang di Istana Wargot. Anda akan menerima helm sensor kesadaran secara gratis. Dengan helm sensor kesadaran ini, dimanapun lokasinya, siapapun yang memakai helm ini dapat langsung memasuki ruang virtual. Helm sensor kesadaran. Tentu saja Luo Feng sudah terbiasa dengannya, dia menggunakannya selama berada di kamp pelatihan. Setelah menjadi wargot, setiap orang mendapatkan helmnya sendiri. Sebagai anggota Istana Wargots, Anda akan memiliki banyak hak khusus. Tentu saja, dengan hak khusus ini datang tanggung jawab khusus. Pria botak di depan menyerahkan kotak logam. Setelah wargot Luo Feng memasuki ruang virtual melalui sensor kesadaran, Anda akan memahami semua bagian khusus tentang Istana Wargots. Terima kasih, Luo Feng tersenyum saat mengambilnya. Jari-jarinya menarik kunci, bip, kotak logam langsung terbuka, memperlihatkan helm biru tua di dalamnya. Betapa nostalgia, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Selamat tinggal, semuanya, tersenyum Luo Feng saat dia memasukkan kotak logam ke dalam ransel hitam yang dia bawa dengan tangan kirinya. Dia membawa ransel dan langsung berjalan keluar. Saat dia berjalan keluar, dia berkata dengan tenang ke jam tangan komunikasi taktisnya, tanda pagar 1, jemput aku di limit skyscraper. Waktunya pulang. Kota markas Jiangnan. Luo Feng menuju lift. Pada saat yang sama, jet biru tua itu terbang menjauh dari kamp pelatihan elit dan menuju ke gedung pencakar langit untuk menjemput Luo Feng. Di atas batas, pencakar langit adalah jet otomatis biru tua yang turun, yang mengejutkan beberapa pejuang yang masuk dan keluar dari gedung pencakar langit. Suara mendesing. Luo Feng dengan mudah dan cepat melompat ke udara, seolah-olah dia adalah burung yang santai. Lompatan yang satu ini tingginya beberapa puluh meter. Tentu saja, kekuatan spiritual membantunya dalam hal ini. Di bawah tatapan para pejuang di gedung pencakar langit yang rahangnya telah jatuh, Luo Feng, yang tingginya sekitar beberapa puluh meter, terbang ke dalam palka yang terbuka secara otomatis. Hualah, palka ditutup. Luo Feng duduk dengan nyaman di dalam pesawat. Cahaya yang dipantulkan dari berbagai komponen di dalam pesawat tampak seperti mimpi. Tanda pagar 1, pulanglah, kata Luo Feng. Luo Feng sudah memberi tahu sistem AI bahwa, rumah, adalah sektor Mingyue di salah satu dari 8 bagian kota markas Jiangnan di China, kota Yangzhou.
Hologram 3D, aktifkan, kata Luo Feng. Suara mendesing. Tiba-tiba, hologram 3D muncul di depan Luo Feng, yang menggambarkan langit di luar. Luo Feng bisa melihat cuaca dan apakah ada gerombolan monster terbang atau tidak. Kota markas Jiangnan, Kota Yangzhou, Sektor Mingyue. Meskipun fajar menyingsing, Sektor Mingyue sangat hidup. Banyak orang berkumpul di depan Limit Hall. Old Luo, anakmu benar-benar akan kembali hari ini. Bukankah putra Luo tua pergi ke markas Dojo of Limits dan mengatakan bahwa dia tidak akan kembali sampai tahun baru? Kenapa aku berbohong pada kalian? Anak saya baru saja menelepon saya belum lama ini dan berkata bahwa dia akan pulang sekitar setengah jam lagi, tertawa Luo Hongguo. Sampai sekarang, wajah Luo Hongguo sangat merah dan terlihat lebih energi dari sebelumnya. Karena dulunya adalah seorang buruh, dia selalu harus menundukkan kepala di depan orang lain. Sekarang, dia jauh lebih percaya diri. Dan juga memiliki lebih banyak waktu luang. Tidak benar, bukankah Luo Feng harus menjalani petualangan hidup dan mati sekarang? Wu Tong bingung, mungkin ada kesalahan. Tidak, anakku tidak pernah berbohong, kata Luo Hongguo. Gong Xinlan juga sedang mengobrol dengan sekelompok ibu rumah tangga. Di sektor Mingyue, tidak peduli pejuang keluarganya yang kembali, biasanya akan ada banyak orang yang menyambut mereka. Karena, jalur seorang pejuang adalah jalan yang berbahaya di mana otak Anda bergantung pada sabuk Anda, siapa yang tahu kapan Anda akan kehilangannya. Misalnya, jika Luo Feng lengah di benua Australia, dia akan terpesona oleh meriam laser Liao. Begitu, setiap kali seorang pejuang kembali, semua orang di sektor ini sangat senang. Orang tua Luo Feng memberitahu beberapa orang bahwa mereka berhubungan baik tentang kembalinya Luo Feng. Tidak benar, Wu Tong bingung. Sebagai instruktur kepala, dia tahu sedikit tentang kamp pelatihan. Agustus adalah bulan petualangan hidup dan mati, jadi siswa tidak boleh pulang. Hanya ada dua kemungkinan: satu, siswa tersebut dikeluarkan atau didiskualifikasi. Kedua, siswa itu lulus lebih awal. Tapi Luo Feng hanya pergi setengah tahun. Kenapa dia sudah kembali? Halo, Luo Hongguo mengangkat teleponnya dan memasang wajah gembira, kamu akan segera datang, 5 menit. Baiklah, keluargamu semua menunggu di sini. Ada cukup banyak paman dan bibi di sini di sektor ini juga. Luo Feng seharusnya memberitahu kami lebih awal tentang kepulangannya, tertawa seorang ibu rumah tangga, Chen tua keluarga kami selalu berbicara tentang Luo Feng. Jika dia tahu bahwa Luo Feng akan datang, dia dan saudara Zhang tidak akan pergi ke kelas hari ini. Chen Gu dan Zhang Ke adalah saudara yang telah mengalami hidup dan mati bersama Luo Feng. Mereka telah melalui situasi yang berat bersama. Awasi mobil-mobil di gerbang, dia mungkin akan segera datang, tersenyum Gong Xinlan. Sampai Luo Feng tiba begitu cepat, dia mungkin naik pesawat pada malam hari, sekelompok orang sedang berdiskusi. Banyak orang mengira Luo Feng naik pesawat penumpang ke sektor kota utama, dan kemudian naik kereta dari sana ke Yangzhou. Setelah itu, dia pindah lagi ke mobil, dan pulang ke rumah. Mendadak, semua orang lihat, apa itu di langit? Beberapa orang yang menunggu Luo Feng di sektor kecil memandang ke langit dengan kaget. Cahaya biru tua melintas di langit dan berhenti di atas sektor Mingyue. Karena ketinggiannya cukup tinggi, mata telanjang hanya bisa melihat satu titik kecil. Mereka hampir tidak bisa keluar, jet tempur biru tua berbentuk segitiga. Turun. Jet tempur segitiga biru tua perlahan turun. Saat turun, ukurannya secara alami meningkat dan menjadi lebih jelas dengan mata telanjang. Kenapa jet tempur ini ada di sini? Saya melihat untuk terakhir kalinya di sektor kota utama, yang berbentuk cakram. Yang ini cukup aneh. Pejuang sektor Mingyue berdiskusi dengan keluarga mereka. Dan, Wu Tong, yang posisinya tertinggi di sini, diawasi dengan cermat. Tiba-tiba, wajahnya berubah, itu adalah jet tempur dari markas besar. Suara mendesing. Jet tempur segitiga biru tua perlahan turun ke area berumput jauh di dalam sektor tersebut. Dengan panjang lebih dari 20 meter, orang hanya bisa melihat keindahan, kilau, dan lekuknya dari dekat. Seorang petarung berbentuk cakram pasti tidak bisa menahan lilin ini. Huala, palka terbuka. Seorang pemuda mengenakan jeans dan kemeja kasual keluar dari palka sambil membawa ransel besar. Luo Feng. Ini Luo Feng.
Sebenarnya tiba-tiba, berbagai keluarga di sektor yang menatap jet tempur misterius itu bergegas mendekat. Luo Feng segera melihat orang tuanya di tengah kerumunan dan tidak bisa menahan senyum saat dia berjalan. Sekelompok orang menyambut dengan penuh semangat. Ayah, Luo Feng berjalan mendekat. Feng, Luo Hongguo menggenggam tangan Luo Feng, tapi melihat ke arah jet tempur di samping. Cepat, mereka membawamu jauh-jauh ke sini. Cepat dan lepaskan mereka agar kita bisa berterima kasih kepada mereka. Kepala instruktur Wu Tong juga tersenyum saat dia berjalan. Dia merendahkan suaranya sambil berkata, Luo Feng, mereka menghabiskan seluruh waktu dan tenaga mereka untuk membawamu ke sini, jadi jangan sembarangan membuat keributan saat kamu berjalan keluar sendirian. Cepat beritahu orang yang membawamu ke sini dan pilotnya untuk keluar dan duduk sebentar. Kalaupun tidak, kita tetap harus berterima kasih. Bagi Wu Tong, tidak hanya orang biasa yang bisa memanggil jet tempur dari markas. Terima kasih mereka. Luo Feng membeku. Bagaimana dia berterima kasih pada mereka? Haruskah dia memberitahu Paman Wu dan orang tuanya bahwa tidak ada orang di dalam? Banyak orang di bumi tidak tahu tentang keberadaan jet otomatis. Ini adalah pesawat yang saya beli, kata Luo Feng. Membeli. Kerumunan di sekitarnya terkejut. Orang tua Luo Feng dan saudaranya Luo Hua semuanya membeku. Sampai sekarang, membeli jet pribadi setidaknya 100 kali lebih sulit daripada sebelum periode Grand Nirvana. Ingatlah bahwa bahkan banyak orang kaya tidak mampu menaiki pesawat komersial berskala besar. Bisa dibayangkan betapa sedikit orang yang bisa membeli jet tempur. Hanya sejumlah kecil wargot yang dapat melakukan hal seperti itu, dan mereka biasanya membeli jet tempur berbentuk cakram biasa. Paman Wu, aku akan mentraktirmu minum-minum nanti, Luo Feng tersenyum saat menyapa orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, ia pulang bersama orang tua dan saudara laki-lakinya. Segera, berita tentang dia menjadi penguji akan menyebar, jadi bahkan jika dia mengatakan dia membeli pesawat ini sendiri, tidak banyak yang akan terjadi. Berbagai keluarga, sektor Ming Yue, termasuk Wu Tong, dibekukan cukup lama. Sial, seorang anak seperti Luo Feng membeli jet tempur. Dan bukan jet tempur berbentuk cakram biasa. Cukup banyak orang yang tidak bisa memahami informasi ini untuk waktu yang cukup lama. Tidak benar, jika pesawatnya diparkir di sini, kenapa pilotnya tidak keluar? Setelah beberapa lama, seseorang akhirnya bereaksi. Dan pada saat itu, Luo Feng sudah kembali ke rumah. Sektor kota utama markas Jiangnan, di dalam markas Dojo of Limits. Ketua Zhou Zhengyong sedang duduk di sofa di sebuah ruangan. Secangkir teh ditempatkan di depannya. Pemeriksa Liu, Zhou Zhengyong tersenyum sambil memegang ponselnya. Saya telah sedikit mengganggu Anda selama Anda tinggal di sini di kota markas Jiangnan selama ini. Terima kasih atas semua bantuan Anda tahun ini. Setelah Anda pergi, dojo guntur mungkin akan sedikit lebih kuat daripada dojo batas kami di sini, di kota Jiangnan. Kamu bilang penguji baru. Zhou Zhengyong tertawa getir, bagaimana saya harus tahu seberapa kuat pemeriksa baru itu? Apakah dia bisa dibandingkan dengan yang ada di Thunder Dojo? Notifikasinya belum sampai. Ini mungkin akan segera datang. Zhou Zhengyong tersenyum, saya di kantor. Saya akan segera tahu ketika pemberitahuan tiba. Baiklah, ketika saya pergi ke markas di masa depan, saya pasti akan bertemu dengan penguji Liu. Setelah itu, Zhou Zhengyong menutup telepon. Baru kemarin, dia mengetahui bahwa penguji Liu akan dikirim kembali ke markas dunia. Hanya saja pemberitahuan dari penguji baru tidak datang, dan baru saja, yaitu subuh hari ini, penguji Liu menerima pemberitahuan resmi. Namun, pemeriksa Liu sendiri sudah berangkat dengan pesawat penumpang tadi malam. Sekarang penguji Liu sudah pergi, saya ingin tahu siapa penguji baru itu, pikir Zhou Zhengyong pada dirinya sendiri. Ketukan, ketukan, ketukan. Suara ketukan berdering. Masuk, kata Zhou Zhengyong. Pintu terbuka dan 3 orang masuk. Tepatnya mereka adalah 3 kepala markas Dojo of Limits di kota Jiangnan, Zhuge Tao dan yang lainnya. Ketua, kami baru saja menerima pemberitahuan kepergian pemeriksa Liu. Aku ingin tahu siapa penguji baru itu. Yang terpendek dari 3 kepala suku, seorang pria kurus yang mengenakan kemeja berkerah putih, mengerutkan kening. Aku juga tidak tahu, notifikasi belum sampai. Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya, pemeriksa Liu itu cukup nyaman di sini.
Dia bahkan tidak pernah peduli dengan masalah kami dan hanya mengabdikan dirinya untuk pelatihannya, jadi semua orang rukun. Dan pemeriksa Liu juga sangat kuat. Begitu kami mengalami beberapa masalah, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Pemerintah juga menghormatinya. Penguji baru ini, akankah penguji baru menjadi seperti baja yang dihadapi Bao Zeng? Su Ge Tao tidak bisa menahan untuk bertanya. Wajah baja Bao Zeng adalah nama panggilan yang diberikan ketua dan ketua saat itu kepada penguji saat itu. Ketika baja dihadapi Bao Zeng adalah seorang penguji, dia memecat 6 kepala suku dan bahkan menendang seorang ketua. Yang menyebabkan semua orang yang datang setelah itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak tahu, Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya. 3 kepala suku lainnya juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Mengenai otoritas, penguji dapat dengan mudah memecat kepala dan posisi apapun di bawahnya tanpa meminta pendapat dari atasan. Begitu mereka benar-benar melakukannya, mereka bahkan dapat menyingkirkan seorang ketua. Berbunyi. Zhou Zhengyong berjalan menuju buku catatan di sampingnya. Notifikasi tiba. Teriak Zhou Zhengyong. 3 kepala suku lainnya berlari juga, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran saat mereka melihat ke layar buku catatan. Dengan satu klik, notifikasi terbuka. Luo Feng, rumah, adalah, kota Yangzhou, kota pusat Jiangnan, evaluasi kekuatan, warga tak terkalahkan, ketua dan 3 kepala suku saling bertukar pandang. Ini, itu, bocah kecil yang kita kirim ke kamp pelatihan elit saat itu. Zhou Zhengyong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dia masih dipenuhi rasa tidak percaya. Warga yang tak terkalahkan?